Kalau Allah saja yang menciptakan, tidak memperhatikan kepada wajah, bentuk tubuh hambanya, bentuk potongan jahitannya hambanya, maka siapa kita kok mau body shaming sama manusia yang lain? Sehingga tidak boleh seseorang menghina fisik seseorang. Walaupun si orang yang memiliki kekurangan, dia bercanda atas dirinya sendiri, antum jangan ikut menghina. Allah yang memiliki kita ini tidak perhatian, tidak memperhatikan kepada fisik kita. Lah kenapa kita kok perhatiannya sama fisiknya orang? Kenapa kita kok menghina kepada fisik seseorang? Kita tidak ikut menciptakan. Siapa kita? Allah, sesungguhnya Gusti Allah. La yanduru, tidak memperhatikan, tidak melihat. Ila ajsamikum, kepada bentuk tubuh kalian. Wala ila suwarikum, dan tidak kepada bentuk wajah kalian. Walakin, akan tetapi Allah, yakni Gusti Allah, yanduru, melihat, ila qulubikum, kepada hati-hati kalian, wa a'malikum, dan amal-amal kalian. Hadis sahih riwayat Muslim. Ini hadis supaya kita tahu bahwa kalau Allah saja yang menciptakan, tidak memperhatikan kepada wajah, bentuk tubuh hambanya, bentuk potongan jahitannya hambanya, maka siapa kita kok mau body shaming sama manusia yang lain? Makanya menghina fisik seseorang itu sama dengan menghina penciptanya. Jadi guyon itu jangan sampai guyon mengenai fisik seseorang. Mas, enggak capek pendek terus? Mas, sampai terlalu banyak ngangkat langit. Mas, irungnya kok pesek? Mas, kulitnya kok gelap? Diceluk black. Macam-macam kan, ada yang dipanggil setan pawon, saking petengnya Pak. Bahkan celukane wong-wong ini kan macam-macam. Dihina, apalagi guyon nyeluk bapake. Enggak boleh itu. Ya, enggak boleh. Bercanda itu bisa banyak, tapi harus bercanda yang sehat. Saya senang, yang saya ajak bercanda senang, tidak melanggar agama, tidak melanggar adat istiadat setempat, tidak melanggar urusan pemerintah. Misalnya saya bilang begini, dompah aku di luang kertas, biar nyocok saya ini tak lepas. Kan gitu, jelas paham tuh. Itu bahasa Inggris Pak. Tidak perlu saya harus guyon dengan yang porno. Tidak perlu saya bercanda dengan sesuatu yang menyifati sifat fisik seseorang. Wajahnya, tubuhnya, apalagi ibu-ibu. Ketemu koncone, lo kok tambah lemu? Waduh, itu bisa perang dunia ke-6, ketiga lagi ke-6. Sehingga tidak boleh seseorang menghina fisik seseorang. Walaupun si orang yang memiliki kekurangan, dia bercanda atas dirinya sendiri, antum jangan ikut menghina. Misalnya dia ada kekurangan pada fisiknya, dan dia membuat kekurangan fisiknya tadi sebagai bahan bercanda, antum jangan ikut nimpali. Misalnya dia itu kulitnya ireng, wah aku ki ireng, wah nemen irengnya, jangan. Lo kan katanya kulil haqqa walau kana murron, katakan yang jujur walaupun itu pahit. Memang kita pahit, memang kitanya yang pahit, bukan begitu. Kalau misalnya seseorang dia bilang aku ki ireng, ojo ngono rek, acara sepati warna ya ireng. Loh, tapi aku irengnya peteng. Nek sudah kita ajak dia untuk tidak menghina dirinya, dia masih terus saja. Macam ireng sampean ya. Hatimu ireng bisa ngono sudah mesisan. Ya, kita jangan nimpali. Kita jangan nimpali. Dia menghina fisiknya, kita harus ingetin dia. Mas, fisik itu tidak dilihat sama Allah. Tidak boleh jenengan bercanda dengan fisik Anda.
ya rambutnya misalnya ada kekurangan, tangannya, kakinya, matanya, telinganya, jarinya, hidungnya, mulutnya. Ada kekurangan dan dia menghina dirinya sendiri. Kan sekarang dibuat viral-viralan, kekurangan fisik itu dibuat viral. Sama yang kurang sendiri dibuat viral. Sehingga orang menertawakan kekurangan yang Allah berikan padanya. Padahal Allah menciptakan sesuatu itu pasti dengan ada hitungannya. Kenapa begini, kenapa begitu? Pasti. Tidak ada ceritanya Allah menciptakan itu abas. Pokoknya ini wis. Tidak ada begitu. Semua ini, antum yang berkulit putih, berkulit kuning, berkulit sawo mateng atau sawo bosok. Semua ini, itu sudah diatur oleh Allah, ada timbangannya semua. Allah mengingatkan bahwa Allah itu tidak lihat pada fisik Anda. Kalau fisik yang dijadikan barometer oleh Allah sebagai tempat untuk melihat, sebagai tempat untuk memperhatikan hambanya, maka londo-londo itu mlebu surga, awake neraka kabeh, Pak. Ayo, mereka hidungnya mancung, matanya biru, rambutnya pirang iji. Rambutnya pirang, wade dukur, ganteng. Beberapa londo, tidak semua londo ganteng, londo sih nggak ganteng ya ada. Saya tidak menghina, cuma cerita. Semua itu kan ciptaan Gusti Allah. Tapi londo itu kan banyak yang tampan. Orang kulit putih banyak yang tampan. Apa berarti dengan tampannya mereka, terus mereka bakal dapat surga gara-gara ketampanannya? Hasya wa kalla, tidak. Tapi hati itu dicipta nol semua sama Allah. Semua kita ini mulainya dari nol semua hati kita. Tidak peduli ireng, putih, kuning, semua nol. Itu dikatakan oleh Allah. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Beruntunglah orang yang mensucikannya, rugilah orang yang merusak atau mengotorinya. Nah saya sama panjenengan ini dicipta nol sama Allah, hati kita itu nol. Tidak ada anak lahir jlok langsung misuan itu, tidak ada. Tadi lahir wis ruwet, tidak ada begitu. Dia lahir dengan lucunya, dia cuma nangis. Dia lahir tidak bisa apa-apa. Nol dia lahirnya. Baik dia yang di Afrika, atau dia yang ada di Jepang, atau dia yang ada di Indonesia, lahir nangis, gak ngerti apa-apa. Wah anak saya tidak lahir, saya langsung ajak futsal. Ada yang begitu? Tidak ada. Lahir nol. Maka ayah ibunya yang membuat dia bagaimana, lingkungannya yang membuat dia bagaimana. Understand what I'm talking about? Do you understand what I'm talking about? Nah, sehingga kita ini hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah, tidak dilihat fisik kita sama Allah, tidak dilihat. Kalau Allah yang punya kita, seperti disampaikan Habib Fahmi tadi, Allah yang memiliki kita ini, tidak perhatian, tidak memperhatikan kepada fisik kita. Lah kenapa kita kok perhatiannya sama fisiknya orang? Kenapa kita kok menghina kepada fisik seseorang? Kita tidak ikut menciptakan. Siapa kita? Sahabat Bilal itu, sahabat Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu wa ardhah. Itu jenengan yang di masjid atau yang lihat video ini, semua lebih ganteng dari dia. Semua lebih ganteng. Dari sahabat Bilal, antum semua lebih ganteng. Tapi beranikah antum bilang antum lebih mulia dari sahabat Bilal? Mohon maaf, kotoran kukunya Bilal itu mungkin lebih mulia dari kita ini semua. Muadzinnya Nabi Muhammad SAW. Ketika Rasul wafat, beliau pindah ke Syam, diimpeni sama Nabi Muhammad, mahadal jafa ya Bilal. Ini garing model apa wahai sahabat Bilal? Tidak mau ke saya kamu, 6 bulan. Tidak di Medina, Rasul yang mengimpeni dia, kemarilah kamu wahai sahabat Bilal. Kita tidak tahu berapa tahun, tidak tahu kita ini pernah diimpeni Rasulullah atau tidak. Apakah Rasul rindu sama saya sama antum? Ya rindu secara umum, tapi kita kepingin dirindukan Rasul seperti sahabat Bilal ini. Ketika tidak bertemu diimpeni Rasul, kemarilah wahai. Saking istimewanya seorang sahabat Bilal bin Rabah. Dulunya budak, wajahnya tidak dicipta tampan oleh Allah, kulitnya juga gelap. Tapi mulianya luar biasa sampai Nabi Muhammad waktu Isra wal Mi'raj, Rasulullah mengatakan saya mendengar suara sandal atau kelompenmu di dalam surga. Jadi sudah stempel surga sebelum meninggal dunia itu sahabat Bilal. Apa Allah lihat fisiknya? Enggak. Abu Lahab beda lagi. Abu Lahab orangnya dibilang lahap karena glowing. Saking gantengnya. Lah pamannya Nabi Muhammad. Tidak ada pamannya Rasulullah yang enggak ganteng. Semua.
Sayyidina Hamzah, Asadullah, luar biasa gantengnya. Pembelanya Nabi Muhammad SAW. Ya, pembelanya Rasulullah SAW. Sayyidina Hamzah, semoga kita bisa ziarah ke Sayyidina Hamzah di Jabal Uhud. Sayyidina Hamzah ganteng, Sayyidina Abbas ganteng dukur. Suaranya enak dan pinter syair. Tidak ada pamannya Rasul SAW itu yang seji atau sing liyane. Tidak ada. Semua ganteng. Termasuk Abu Lahab. Tapi apa karena Allah melihat Abu Lahab ganteng terus iki kita lebokno surga? Tidak. Tabat yada Abi Lahab watab. Celaka Abu Lahab. Kenapa? Karena dia berani dengan kekasihnya Allah Nabi Muhammad SAW. Nah, sehingga kalau panjenengan sedaya ini jangan melihat kepada fisik karena Allah tidak melihat kepada fisik kita. Allah lihat kepada hati kita, Allah melihat kepada amal kita. Melihat zahir seseorang mungkin ada kekurangan, kita tidak tahu di baliknya ada sesuatu yang baik yang Allah suka sama dia. Ada sesuatu kelebihan pada hambanya Allah yang ada pada hatinya yang kita lihat secara fisik itu ada kekurangan. Imam Uwais Al-Qarni bagaimana? Dilempar batu sama anak-anak. Imam Uwais Al-Qarni itu kalau melaku di guyonan narik cilik, Pak. Waktu haji bersama pernah saya sampaikan di bagian luar untuk jaga angon kambing. Bukan orang yang ganteng parlente. Terus mari melaku kate disinfektan disemprot. Aduse kate banyu air galon. Enggak. Tapi jangan main-main sama Imam Uwais Al-Qarni. Imam Uwais Al-Qarni jangan main-main sama beliau. Sampai Rasulullah kirim salam sama beliau. Semoga Rasulullah kirim salam sama kita. Sampai Rasulullah kirim salam, sahabat Umar bin Khattab, sahabat Ali bin Abi Thalib katakan kalau kamu ketemu orang dari Yaman, dari desa Korn, sifatnya seperti ini, cari dia, salamkan dia kepadanya, dan kamu berdua minta itu Imam Uwais Al-Qarni untuk mendoakan kalian supaya kalian diampuni sama Allah. Lu ya apa kelas magom apa ya? Imam Uwais Al-Qarni kalau makan naik kira-kira sampah, Pak. Karena beliau tahu dari sampah pasti halal. Karena sudah dibuang orang, tidak ada hubungannya sama manusia sudah. Tidak ada manusia yang ada terikat dengan sesuatu yang sudah disampah. Saking jaganya, saking waroknya, saking hati-hatinya dari barang haram. Minumnya dari air sumber. Dan beliau mengatakan, pohon untuk berteduh, air sungai, dan roti adalah nikmat dari Allah. Kalau saya tidak bersyukur atas tiga ini, saya adalah yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kini kadang-kadang makrami ki rodok amis nek mari dipel sambat. Keramik jenengan amis kalau dipel. Nah, semoga bisa ganti yang lebih baik. Tapi ojo sambat. Seperti sampaikan Habib Fahmi tadi, jangan sambat. Kita semua ini lebih enak urip itu ke sahabat Bilal. Lebih enak urip itu ke Nabi Muhammad SAW secara zahir. Nabi Muhammad itu satu hari kenyang, satu hari lapar. Kita itu kenyang, super kenyang terus, Pak. Ya apa sih? Semoga hati kita diperbaiki oleh Allah. Dan dijadikan hati yang sesuai dengan yang disampaikan Allah. Illaman atallaha biqalbin salim, yang datang kepada Allah dengan hati yang penuh keselamatan, bukan yang disampaikan Allah fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Semoga hati kita baik. Hati-hati lihat orang, jangan lihat fisiknya, selalu beri husnudzon, bisa jadi di baliknya adalah orang yang istimewa di sisi Allah.